Kemudian ini ada jenis tanaman verbena ya. Jadi ini memang salah satu tanaman hias favorit saya karena dia kalau berbunga tuh cantik banget teman-teman. Nah, untuk verbena ini memang lebih bagus kalau terkena sinar matahari secara langsung. Fungsinya untuk merangsang perkembangan bunga ya. Nah, memang kalau untuk tanaman hias yang berbunga sebenarnya lebih cocok kalau terkena sinar matahari secara langsung. Nah, untuk penyiramannya saya siram 1 hari sekali karena bila panas matahari itu dia tanahnya cepat mengering ya, atau media tanamnya cepat agak mengering teman-teman. Nah, untuk bunganya memang indah sekali tuh, dan dia daunnya juga agak tahan panas matahari memang. Nah, untuk pupuk kadang saya tabur hanya 4 butir di media tanamnya tuh, jadi cantik banget teman-teman. Selanjutnya untuk impatiens. Nah, impatiens ini juga salah satu tanaman favorit ya, karena memang dia rajin banget berbunga. Untuk impatiens yang sudah dewasa itu dia akan terus menerus berbunga sampai nanti setelah agak sudah tua nanti dia mulai terlihat rentak ya, batangnya baru nanti saya repotting. Nah, jadi kalau sebelum di repotting memang dia walaupun tidak kita repotting berbulan-bulan dia akan terus berbunga teman-teman. Nah, tapi sayang sekali untuk tanaman impatiens ini memang tidak cocok bila ditanam di tempat yang dataran rendah ya, atau yang bercuaca panas, karena memang dia tidak tahan hawa panas. Sebenarnya untuk tumbuhnya sih tumbuh ya teman-teman, tapi kalau untuk berbunga kemudian daunnya lebat itu tidak bisa, karena memang dia lebih produktif kalau di tempat yang memang berhawa sejuk ya, atau dataran tinggi. Nah, seperti di daerah saya ini memang cocok untuk tanaman hias impatiens ini. Nah, untuk penyiramannya impatiens ini saya siram sehari sekali teman-teman. Jadi karena dia ditempatkan terkena sinar matahari secara langsung dari pagi sampai siang ya, lebih bagus, karena kalau terlalu terik juga dari pagi sampai sore daunnya bisa keriting teman-teman. Nah, ini saya tempatkan di tempat yang kena sinar matahari pagi sampai siang saja, jadi saya siram sehari sekali. Nah, untuk pemupukannya ya, kalau pemupukannya untuk jenis impatiens ini itu saya lakukan sekitar sebulan sekali atau 3 minggu sekali lah minimal ya, karena memang dia tidak usah terlalu sering dipupuk juga aman. Nah, kemudian cara memupuknya juga tidak terlalu banyak ya, hanya saya kasih sekitar 4 butir atau 5 butir per potnya, karena terlalu banyak pupuk juga tidak bagus untuk pertumbuhannya teman-teman. Nah, ini ada beberapa hasil dari stek pucuk impatiens tuh, jadi masih dalam tahap pertumbuhan. Ini tuh macam-macam warna impatiensnya. Kemudian ini ada episia ya, jadi saya hanya belajar kemarin itu iseng, dan ternyata ini tumbuh subur banget teman-teman. Kemudian ini ada jenis begonia, masih belajar tumbuh juga. Nah, ini untuk begonia carpet. Nah, kemarin itu yang anakan bawah itu hasil dari saya tanam daunnya ya, saya sisakan batangnya sedikit kemudian saya tanam. Nah, ternyata dia tumbuh teman-teman tuh jadinya, jadi masih anakan, dan daun indukannya sudah saya potong
Kemudian ini untuk begonia keriting ya. Jadi jenis begonia keriting atau begonia katedral ini itu saya tempatkan di tempat yang teduh juga, lebih bagus. Nah, di part awal saya lupa ya teman-teman, untuk pemupukannya saya lakukan itu sekitar sebulan sekali saja kalau untuk jenis begonia. Kemudian ini ada kalandipa, jadi masih belum berbunga ya, karena baru selesai berbunga, jadi itu belum berbunga sama sekali. Kemudian ini untuk beberapa jenis kaktus sukulen yang saya punya. Nah, jadi itu beberapa koleksi terbaru ya, yang pot-pot kecil yang warna hitam. Nah, itu adalah koleksi terbaru saya, beli via online, dan alhamdulillah sudah mulai segar ya. Nah, kalau yang pot-pot putih yang besar ini adalah kaktus lama yang memang saya punya. Untuk kaktus ini tetap saya pupuk ya teman-teman. Jadi saya hanya kasih 3 butir atau 2 butir NPK ke dalam pot yang agak besar. Kemudian kalau yang pot kecil yang tengah itu memang belum saya pupuk sama sekali, karena masih sekitar 2 minggu saya rawat ya. Baru saya beli via online teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi itulah beberapa tanaman hias yang saya punya ya. Sebenarnya masih ada beberapa jenis tanaman hias yang lainnya, tapi untuk saat ini kita hanya share sebagian besarnya saja tentang cara merawat tanaman hias. Nah, bagi teman-teman pemula, semoga video saya membantu ya, karena dalam merawat tanaman hias memang butuh kesabaran, ketelatenan. Jadi memang harus betul-betul dirawatnya dengan penuh kesabaran seperti itu. Insya Allah akan menghasilkan tanaman hias yang cantik untuk kita nikmati dan kita pandangi sebagai bentuk membersihkan pikiran. Jangan lupa di subscribe.